taala anha itu memiliki patung, ya, patung untuk bermain, ya, dumyah, ya, bahasa alam hadisnya namanya dumyah, atau mungkin mirip seperti patung Barbie lah, mungkin bahasa kita seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan jika seandainya patung tersebut digunakan untuk anak kecil itu masih diperbolehkan. Namun secara umum hukum menjual beli patung itu adalah hukumnya haram, namun dikecualikan beberapa jenis saja, di antaranya jual beli patung untuk digunakan anak kecil untuk bermain. Wallahu taala alam. Kemudian berikutnya berkaitan dengan kripto, ya, atau uang-uang virtual lainnya. Anak pribadi tidak paham, ya, bagaimana tentang hakikat kripto itu sendiri. Karena dalam pembahasan mantiki atau ilmu kalam dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu merupakan cabang daripada pemahaman terhadap sesuatu tersebut. Seseorang bisa mengatakan bahwasanya bakso itu rasanya enak. Kenapa? Karena dia pernah mencoba, karena dia tahu aromanya, karena dia tahu bahan-bahannya dan seterusnya. Namun bagi orang yang belum pernah melihat bakso, tidak tahu hakikat bakso, maka tentunya dia tidak bisa menghukumi bakso itu apakah enak ataupun tidak. Karena menghukumi sesuatu merupakan cabang daripada pengetahuan. Maka dalam konsep ini, masalah kripto itu sendiri, Anda pribadi tidak paham apa hakikat itu kripto. Sehingga Anda tidak berani memandangkan apakah kripto itu haram, apakah dia itu boleh ataupun tidak. Begitu pula berikutnya tentang orang-orang yang bekerja pada perusahaan-perusahaan uang virtual seperti ini, seperti perusahaan kripto dan seterusnya, apakah halal ataupun tidak, Anda tidak tahu, karena memang tidak tahu masalah kripto itu sendiri. Mungkin bisa nanti ditanyakan kepada ustaz-ustaz lain yang lebih paham tentang masalah ini, atau bisa antum tonton di kajian-kajian ilmiah yang ada di YouTube. Banyak mungkin membahas tentang masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. طيب شكرا سر. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Atau ada yang ingin bertanya lagi sebelumnya? Baik, tamam. Setelah membahas secara umum tentang jual beli tadi, Abu Syuja menyebutkan tentang riba. Faslun fir riba. Pasal tentang riba. Ini nama asli dalam syariat Islam, namanya riba. Meskipun kata Rasulullah eh, apa di akhir zaman nanti orang-orang akan menamakan khamar min ghairi musammayatihi. Jadi khamar dinamakan bukan dengan namanya, ya, begitu pula dengan perkara-perkara haram yang lain dinamakan dengan nama-nama selain namanya. Tujuannya ialah untuk tarwij, tentunya untuk memperindah dan mengajak orang untuk melakukannya. Misalkan perkara riba, orang menamakannya dengan perkara namanya bunga, misal. Ini bukan riba, namanya bunga. Kalau bahasa Arab namanya faedah, ya, faedah mal, faedah dari harta. Jadi seolah faedah kan luar biasa, faedah, ya, hikmah dan seterusnya, namanya bunga faedah. Begitu pula dengan khamar, namanya bukan khamar, namanya nanti whisky, namanya nanti misalkan dengan nama-nama yang lain, ya, bir dan seterusnya. Begitu pula dengan perzinaan, namanya bukan zina, apa namanya, kupu-kupu malam, ada yang namanya apa, bunga lah, atau namanya nanti PSK dan seterusnya. Tujuan diubah nama tersebut ialah untuk memperlembut, ya, penamaan perkara-perkara yang haram, sehingga orang-orang mampu melakukannya dan seolah-olah itu merasa ini kan bukan ini tapi bunga, bukan riba tapi bunga. Ini bukan zina tapi apa, PSK, ya, dan seterusnya. Sehingga dalam Islam ada yang namanya perkara riba. Apa itu riba? Riba itu secara bahasa artinya bertambah, ya, dan berkembang, ya. Adapun secara istilah artinya az-ziyadatu fi asya' makhsusah, ialah tambahan pada benda-benda tertentu. Jadi ada beberapa jenis harta dalam Islam yang disebut dengan malun ribawi, harta ribawi. Artinya dalam harta ini berlaku hukum riba apabila tidak diperhatikan syarat dan
ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengannya. Jadi harta-harta riba itu tidak semua harta berlaku riba di dalamnya, namun ada beberapa harta saja, harta terbatas yang berlaku hukum riba dan perlu diperhatikan supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara riba ini. Sehingga Abu Syuja mengatakan di sini, war riba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Itu kalimat pertamanya, ya. Riba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Jadi Abu Syuja memulai kalimatnya dengan mengatakan riba itu berlaku pada emas dan perak dan pada makanan. Ya, riba berlaku pada emas, perak, dan makanan. Tentunya sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita perlu tahu bahwasanya riba merupakan salah satu daripada dosa-dosa yang sangat besar. Ya, bahkan dosa yang Allah mengajak pelakunya untuk berperang ialah dosa riba. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah ya apa yang tersisa dari riba itu jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau melakukannya, tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan. Ya, peperangan antara Allah Rasulnya dan dengan pelaku riba. Allah mengajak berperang pelaku riba. Bahkan dalam hadis yang masyhur ya, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya riba itu termasuk salah satu sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Di antaranya riba. Ya, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang mengambil harta riba itu, wa mukilahu dan orang yang memberikan harta riba itu, ya, wa katibahu dan yang menjadi penulisnya atau sekretaris dalam perkara muamalah ataupun transaksi riba itu, wa syahidaihi dan saksi-saksinya juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan ya kulluhum sawa dan mereka hukumnya sama. Sehingga perkara riba merupakan perkara yang harus benar-benar kita perhatikan. Sehingga untuk bisa menghindari riba tentunya kita harus paham dulu apa itu riba sehingga kita tidak terjatuh ke dalamnya. Dalam kaidah dikatakan ya salah satu perkataan daripada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan alimtu syarra la li syarrin walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra waqa fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tetapi supaya aku bisa menghindarinya. Dan berapa banyak orang yang tidak tahu keburukan, akhirnya dia terjatuh ke dalamnya. Sehingga kita perlu paham apa itu riba, ya, bagaimana konsepnya dan apa saja jenisnya, serta dalam benda-benda apa saja atau harta-harta apa saja yang termasuk di dalamnya hukum riba. Sehingga Abu Syuja di sini mengatakan riba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Jadi beliau membagi secara bendanya, riba itu dibagi dua. Ya, yang pertama ialah emas dan perak, ya, atau mungkin bisa kita katakan sekarang ialah ats-tsamaniyah, atau dia yang bisa dikatakan sebagai alat transaksi atau uang. Emas dan perak pada zaman dahulu fungsinya sebagai uang, dan begitu pula uang sekarang juga termasuk seperti emas dan perak. Ya, yang kedua ialah al-mat'umat, makanan. Ya, baik makanan itu berupa makanan pokok atau hanya sekedar buah-buahan atau makanan-makanan yang lainnya sampai termasuk obat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya,
makanan, kalau ilahnya ialah menjadi makanan, sebabnya ialah makanan, maka semua makanan termasuk riba. Meskipun ini perkara khilaf ya, namun tentunya dalam mazhab Syafi'i, semua jenis makanan itu termasuk riba. Ada masuk riba di dalamnya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ialah hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan ada emas dengan emas. Ada enam harta riba yang Rasulullah sebutkan. Yang pertama emas, kemudian perak, kemudian yang ketiga ada yang namanya bur, ataupun bisa kita katakan gandum, gandum halus. Kemudian yang keempat ada gandum kasar. Kemudian yang kelima ada kurma. Yang keenam ada garam. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan mislan bimislin, harus sama, ya, harus semisal, ya. Kemudian sawaan bisawain, itu sebagai takkid ya, penekanan, harus setara, harus sama. Kemudian beliau mengatakan yadan biyadin, harus tangan dengan tangan, artinya harus cash. Tidak boleh ada utang piutang di situ. Harus ambil kanan, ambil kiri. Yang penjual ngambil dari pembeli, yang pembeli ngambil dari penjual. Tidak boleh ada utang piutang dan tidak boleh adanya tunda menunda di situ. Kemudian beliau mengatakan fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana badan biyadin. Jika bendanya berbeda, maka juallah sesuka kalian, namun dengan syarat harus kontan, tangan dengan tangan, ambil kanan, ambil kiri, seperti itu. Sehingga untuk memahami ya, semoga bisa dipahami, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk memahami perkara ini. Jadi yang pertama, ya, kaedahnya apabila illah atau sebabnya sama, maka wajib dua hal. Afwan. Mungkin ubah kalimatnya supaya tidak timbul permasalahan nanti. Apabila jenis dan sebab sama, maka diwajibkan pada transaksi benda tersebut dua hal. Apa yang wajib? Yang pertama wajib sama, kemudian wajib kontan. Itu kaidah pertama ya. Kaidah kedua, ya, apabila jenis tidak sama, namun ilahnya sama, ilah atau sebabnya sama, maka wajib satu hal. Wajib satu hal, yaitu wajib kontan. Baik. Kemudian kaidah ketiga, apabila jenis dan illah tidak sama,
maka tidak disyaratkan apa-apa. Ya, ada 3 kaidah berkaitan dengan riba di sini. Apabila jenis dan sebab atau illah diharamkan riba itu sama, maka wajib 2 hal. Wajib sama, ya, ukuran, ya, wajib sama kadarnya, dan harus kontan. Dan apabila jenis tidak sama, namun illah penyebabnya dia itu sama, maka diwajibkan 1 hal, harus kontan. Namun apabila jenis dan illahnya tidak sama, atau sebab pengharamannya tidak sama, maka tidak disyaratkan apa-apa. Kita berikan contoh. Apabila jenis dan sebab sama, maka wajib 2 hal kita katakan, sama dan kontan. Misalkan kita katakan tadi, emas dan perak itu adalah 2 benda yang berbeda, namun memiliki illah. Ini namanya illah, ya. Penyebab diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dia adalah mata uang. Begitu pula makanan, yang kita maksud di sini adalah makanan yang dalam hadisnya ialah gandum, kurma, garam, bahkan obat-obatan. Itu penyebab diharamkannya ialah karena dia merupakan makanan. Maka kembali kepada kaidah yang kita buat, apabila jenis dan sebabnya sama atau ilahnya sama, maka diwajibkan 2 hal, yaitu harus sama kadarnya dan harus kontan. Misal, seseorang membawa 1 gram emas yang masih misalkan biji emas, ya, belum diolah dan seterusnya, masih berupa biji emas, masih kecil-kecil, ya, belum dibentuk. Kemudian dia ingin menukarnya, karena kita katakan tadi jual beli aslinya adalah tukar menukar, atau ingin membeli atau menjualnya dengan 0,5 gram emas yang sudah dibentuk. Maka ini hukumnya riba. Tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena dia jenisnya sama, sama-sama emas, dan sebab diharamkannya juga sama, yaitu bentuk mata uang. Karena emas jadinya adalah mata uang. Maka di sini berlaku riba. Kenapa? Karena dia sama-sama emas, namun kadarnya di sini tidak sama. 1 gram tidak sama dengan 0,5 gram. Maka dalam perkara yang seperti ini disyaratkan 1 gram emas harus dengan 1 gram emas. Harus sama dan juga harus kontan, tidak boleh berhutang di situ. Karena ini perkara atau kaidah pertama, bahwasanya jenis dan sebabnya sama, maka diwajibkan 2 hal, wajib sama kadarnya dan wajib kontan. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Poin yang kedua, kaidah kedua, apabila jenis tidak sama, namun illah penyebabnya sama, maka diwajibkan 1 hal, yaitu kontan. Kita katakan illah tadi ada 2, ya, berupa uang, ya, uang sebagai mata uang dan sebagai makanan, itu penyebab diharamkan. Maka apabila seseorang ingin membeli emas dengan uang, emas dengan uang tentunya itu jenis yang berbeda, tidak sama. Uang bukan emas, emas juga bukan uang. Beli emas dengan uang, maka tidak disyaratkan harus sama, karena memang tidak bisa sama. Bagaimana kita menyamakan uang dengan emas? Maka syaratnya hanyalah 1, yaitu harus kontan. Jadi ketika ada orang yang ingin membeli emas, misalkan 1 gram, syaratnya dia harus bayar kontan. Dia bayar uang, dan dia ambil barang. Tidak boleh dia bayar uang, kemudian nanti barangnya minggu depan, ataupun dia ambil barang dulu, bayarnya nanti bulan depan. Itu tidak diperbolehkan, dikarenakan meskipun barangnya atau jenisnya berbeda, mereka memiliki illah yang sama, yaitu illahnya berupa jenis mata uang. Meskipun emas sekarang tidak menjadi mata uang lagi, namun pada dasarnya emas ialah mata uang. Tape.
Kemudian apabila jenis dan ilahnya tidak sama, maka tidak disyaratkan apa-apa. Misal, seseorang ingin membeli emas, membeli dengan beras. Kita katakan emas merupakan harta ribawi, iya. Tapi ilahnya berupa uang kan? Disebabkan karena dia berupa mata uang. Beras juga harta ribawi. Tapi dia merupakan ilahnya merupakan makanan. Sehingga seseorang yang ingin membeli emas dengan beras, dia boleh membeli misalkan 1 gram beras dengan 1 ton, 1 gram emas dengan 1 ton beras, boleh ngutang, boleh kontan, itunya boleh sesuai dengan yang disepakati tanpa disyaratkan apa-apa, karena jenis dan ilahnya yang berbeda. Bisa dipahami? 3 kaidah itu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Tapi susah ya? Ustaz, tolong diulang yang poin ketiga, Ustaz. Baik. Kita katakan tadi, pengharaman harta ribawi, beberapa harta yang merupakan harta ribawi, disebabkan 2 sebab dalam mazhab Syafi'i di sini. Karena dia asalnya berupa mata uang, kita katakan, kenapa menjadi harta riba, berlaku riba di situ? Karena dia berupa mata uang, ya, dan karena dia berupa makanan. Jadi semua jenis makanan itu berlaku riba, semua jenis mata uang itu berlaku riba. Di antara mata uang yang dimaksud ialah emas dan perak. Ya. Maka turunan daripada itu kita katakan berdasarkan hadis tadi, apabila jenis bendanya sama, ilahnya juga sama, penyebab diharamkannya juga sama, maka disyaratkan 2 hal, harus sama kadarnya dan harus kontan, tidak boleh ngutang. Orang ingin menukar beras dengan beras, maka itu kilonya harus sama, kemudian harus kontan. Banyak terjadi di masyarakat, misalkan orang menukar beras yang bagus dengan beras yang jelek, misalkan 2 kilo beras jelek ditukar dengan 1 kilo beras bagus. Itu tidak boleh, hukumnya riba. Kenapa? Karena dia itu jenisnya sama, yaitu beras, dan penyebabnya juga sama, yaitu makanan. Sehingga pada yang seperti itu disyaratkan dua syarat, harus sama kadarnya dan harus kontan. Sehingga tidak boleh menukar 1 kilo beras bagus dengan 2 kilo beras yang jelek. Hukumnya riba. Ya, seperti itu. Ya, itu poin pertama. Sehingga nanti ada banyak hadisnya, di antaranya Rasulullah SAW ketika tahun Khaybar ya, datang para sahabat membawa kurma yang jenis bagus, namanya kalau nggak salah janib seperti itu ya. Maka Rasulullah menanyakan, apakah seluruh kurma Khaybar seperti ini? Maka sahabat mengatakan, tidak Rasulullah. Ya, kami menukar kurma ini 1 sok ya. Katakanlah 1 kantong kurma seperti ini, kami menukarnya dengan 2 kantong kurma yang jelek. Ya, menukarnya dengan 2 kantong kurma yang jelek. Dan 2 kantong kurma ini kami menukarnya dengan 3 kantong kurma yang jelek. Sehingga Rasulullah mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Namun jika kalian mau, maka juallah terlebih dahulu. Jadi orang yang membawa beras jelek dengan ingin menukarnya dengan beras bagus, misalkan 2 kilo beras jelek, ditukar dengan 1 kilo beras bagus, itu tidak boleh, hukumnya haram. Caranya bagaimana? Jual dulu berasnya, uang yang dia dapatkan, baru beli beras baru yang bagus tadi. Itu poin pertama. Apabila jenis dan sebabnya sama, maka diwajibkan 2 hal, harus sama takarannya dan harus kontan. Kemudian apabila jenisnya tidak sama, bendanya tidak sama, ya, namun sebabnya sama. Perhatikan ini, jenisnya tidak sama, namun sebabnya sama. Misal kita katakan 2 benda yang jenisnya tidak sama, antara emas dan perak. Ini bendanya tidak sama. Ya, namun memiliki sebab pengharaman yang sama, yaitu berupa mata uang.
Maka disyaratkan cuma satu hal, ketika seseorang ingin menukar emas dengan perak, tidak harus setara, tidak harus sama jumlahnya, namun disyaratkan harus kontan. Tidak boleh hutang. Dikarenakan itu merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki ilah penyebabnya yang sama. Begitu pula jenis yang lain, misalkan kita katakan, orang ingin membeli emas dengan uang, katakanlah di sini rupiah. Ya, rupiah, dia ingin membeli emas. Ini merupakan dua benda yang berbeda, maka tidak disyaratkan kesetaraan. Tapi dia memiliki ilah penyebab yang sama, yaitu sama-sama mata uang, maka disyaratkan harus kontan. Maka tidak boleh orang membeli emas dengan ngutang. Ini banyak misalkan jual beli emas online ya. Dia beli emas online, kemudian baru dikirim, sedangkan dia sudah bayar uangnya, transfer, kemudian baru dikirim. Itu hukumnya Allah Ta'ala ya. Jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak boleh. Begitu pula orang-orang yang membeli emas di bank, misalkan di akun BSI atau Bion ya, bisa membeli emas. Emasnya di mana? Disimpan di banknya, sedangkan kita tidak ambil. Kita sudah bayar ke mereka. Nanti kalau kita mau ambil, baru bisa kita ambil kalau kita datang ke mereka meminta emas kita. Bisa ditukar dengan emas, atau kita ambil harga emas ketika kita ingin mengambil atau meminta emas kepada pihak bank itu. Itu juga tidak diperbolehkan, karena tidak ada takabut, tidak kontan, tidak kita langsung mengambil emasnya, malah emasnya disimpan di mereka. Itu tidak diperbolehkan ya. Wallahu ta'ala alam. Contoh yang lain, perkara seperti ini, kita katakan orang ingin menukar beras ya dengan minyak misal. Misalkan satu toko memberikan promo. Barang siapa yang bawa minyak mentah, misalnya ada minyak bekas ya, minyak bekas, minyak jelantah ya, bisa misalkan 1 kilo minyak jelantah atau 2 kilo minyak jelantah bisa ditukar dengan 1 kilo beras. Ya, itu hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Ya, namun disyaratkan harus kontan. Tidak boleh dia mengatakan, penjualnya mengatakan, Bapak Ibu kumpulkan minyaknya sekarang, nanti bulan depan datang ya ambil berasnya, itu tidak boleh. Ya tidak kontan. Kenapa? Karena minyak dan beras ini memiliki ilah penyebab yang sama, yaitu makanan, berupa makanan, sehingga disyaratkan satu hal, harus yadan biyadin, harus kontan. Ya, penjual memberi, ya, kemudian si pembeli juga memberi. Si pembeli memberikan apa yang dia bawa, kemudian si penjual memberikan apa yang dia jual. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila jenis barangnya tidak sama, kemudian ilah penyebabnya, yang kita sebutkan penyebabnya ada dua, yaitu antara uang sebagai mata uang atau sebagai makanan, juga tidak sama, maka tidak disyaratkan apa-apa. Misal, saya berikan contoh. Maaf ya, banyak coret-coretan. Kita katakan antara beras. Beras ini merupakan harta ribawi? Jawabannya iya. Ya, harta ribawi, berlaku riba di situ. Apa penyebabnya? Karena dia merupakan makanan. Itu penyebabnya. Kemudian emas. Apakah dia harta ribawi? Jawabannya iya. Apa penyebabnya? Karena dia merupakan, aslinya merupakan mata uang. Ya. Sekarang orang ingin membeli beras dengan emas atau membeli emas dengan beras misalkan, terserah. Dia datang, saya ingin beli ya beras antum yang 1 ton dengan emas misalkan 2 gram misal. Boleh, hukumnya boleh. Tapi emasnya saya bayar tahun depan ya. Atau berasnya nanti kamu ambil tahun depan, hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia merupakan dua benda yang jenisnya berbeda, penyebab diharamkannya atau penyebab ribanya juga berbeda. Sehingga tidak disyaratkan kontan, tidak disyaratkan harus setara pula. Tidak harus setara dan tidak harus kontan. Boleh ngutang, ya boleh tidak ngutang, boleh sama, boleh tidak sama. Adapun dua sebelumnya, itu dikarenakan dia benda dan ilahnya sama, ataupun ilah dan bendanya tidak sama. Itu disyaratkan dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Bisa dipahami?
Ya, silakan. Ya, nah, kalau secara umum tadi, maka ini tidak termasuk jajan biadin, karena dia setelah mentransfer harga emas itu, tentunya dia belum mengambil emasnya. Namun permasalahan, ada sebagian yang mencari jalan keluar, mengatakan, saya mentransfer ke si penjual emas itu, si penjual emas itu, dia berperan sebagai penjual plus sebagai wakil si pembeli. Artinya ketika si pembeli mentransfer uang tadi, seolah-olah dia memberikan kepada si penjual ini uang, tolong belikan emas untuk saya dan kamu jaga. Seolah-olah si penjual itu sebagai penjual plus sebagai wakil dari si pembeli. Nah, kalau poin pertama tadi hanya sekedar transfer dan ngambil nanti, itu jelas itu tidak diperbolehkan berdasarkan jumhur ya, dikarenakan tidak yadan biyadin. Ya, dia kasih uangnya namun emasnya tidak diambil. Namun pada poin yang kedua, jika seandainya si penjual berlaku pula sebagai si wakil, seolah-olah dia wakil si pembeli yang menjaga emas si pembeli dan dia yang mengambilnya nanti, dan dia malah perlihatkan di foto, misalnya ini emas antum saya jaga, maka di situ para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Namun ala kulli hal, jika memang ada wakil yang lain, ya, yang selain dari penjual, antum wakilkan dia untuk mengambil emasnya, itu jauh lebih lebih aman. Wallahu taala alam. Ya, begitu. Baik. Jadi di sini nanti permasalahan pula apakah nahyu yaktazil fasad apa enggak. Jadi para ulama berselisih lagi di sini. Apakah larangan itu menunjukkan akan kebatilan, artinya sesuatu yang dilarang pasti tidak sah? Apakah larangan itu tidak menunjukkan sebagai sebuah kebatilan? Maka ini berselisih pendapat. Namun ala kulihal, Anas sendiri berpandangan, ya, Allah Ta'ala bisa nanti ditanyakan kembali kepada yang lain. Jika memang sudah terjadi dan tanpa ilmu sebelumnya, maka Rasulullah mengatakan rufi'al qalamu an ummati an-nisyanu, eh, kemudian lupa ada beberapa kalimatnya, kemudian wamastukrihu alaihi, di antaranya an-nisyan. Para ulama juga menyebutkan di antara maksud nisyan ini adalah al-jahlu, ya. Orang yang sudah mengerti namun dia lupa, itu Allah angkat pena darinya, Allah tidak menghukumnya, maka min babi aula, lebih utama orang yang tidak paham sama sekali. Maka jika memang sebelumnya tidak ada ilmu tentangnya, maka tidak mengapa, apa yang telah terjadi, ya sudah terjadi, maka langsung perintahkan orang untuk mengambil, misalkan, untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan tidak perlu mengulangi kembali. Allah Ta'ala alam. Karena memang dibangun di atas kejahilan, tidak ada ilmu sebelumnya. Ya. Sehingga Allah mengatakan juga dalam firman tadi, ya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudzamun. Apabila kamu bertaubat, bukan itu kalimatnya, bukan itu ayatnya, ayat yang lain. Allah mengatakan, ada lupa kali ayatnya. Intinya Allah mengatakan orang yang bertobat daripada riba itu, mohon maaf, ana coba istihdhar ayatnya, jangan sampai taqawwala 'ala Allah ma la alam. Nah, Allah SWT berfirman dalam
ayatnya surat Al-Baqarah ayat 275 tadi, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala fantaha, kemudian dia berhenti pada perkara riba itu, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah terjadi, wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Jadi apa yang telah terjadi Allah tidak akan menghukumnya kembali jika memang dia telah bertobat darinya. Allah taala alam. Fika barakallah. Sama juga misalkan sebagaimana banyak terjadi ya di tempat kita, orang-orang yang memesan cincin tunangan. Tentunya cincin tunangan tidak akan selesai langsung dengan dengan bentuk, dengan desainnya seperti dengan inilah desainnya begini dan begitu. Maka ketika membuat cincin tunangan, kebanyakan orang yang membelinya langsung bayar dengan harga hari itu. Ini saya beli, ini cincinnya, nanti ngambilnya minggu depan baru selesai dibuat. Itu juga berlaku riba di situ. Karena tidak yadan biyadin. Dia memberikan uang namun barangnya tidak diterima langsung di tempat, sehingga terjadi riba di situ. Allah Ta'ala, begitu pula misalkan tukar menukar uang antara dolar dengan rupiah misal. Ya, jika kita ingin menjual rupiah kita atau dolar kita, misalkan $1 kita jual 16.000, boleh atau tidak? Hukumnya boleh, silakan. $1 100.000 boleh, boleh, silakan. Namun syaratnya harus transaksi langsung, tidak boleh ada utang piutang. Tidak boleh saya menjual ya $1 dengan harga 100.000, nanti dolarnya diberikan bulan depan, saya ambil rupiahnya sekarang, tidak boleh. Tapi boleh dengan syarat harus yadan biyadin, harus kontan. Karena jenisnya tidak sama, namun ilah penyebab diharamkannya atau perkara riba di situ hukum yaitu mata uang, maka disyaratkan dengan satu syarat yaitu harus kontan. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan lain tentang ini? Izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhal, silakan. Afwan, semisal ada bank yang meminjamkan uang. Nah, si peminjam itu meminjam semisal 1 juta. Nah, dalam 1 juta itu dibayar cicilan per bulannya itu semisal 300.000. Nah, setelah cicilan itu udah selesai, nah si peminjam itu ada kesempatan nanti itu dikasih mungkin bonus dari banknya tersebut tuh nominalnya semisal segini ratus gitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Jadi yang untungnya malah si peminjam atau bagaimana? Atau si pihak banknya yang mendapatkan keuntungan dengan pembayaran lebih daripada pihak yang meminjam? Jadi si peminjamnya yang dapat untung. Tapi kayaknya banknya juga dapat untung, Ustaz. Allah Ta'ala alam. Taib. Yang Anda pahami, biasaan yang terjadi ialah ketika seseorang meminjam uang daripada bank, maka dia harus membayar lebih, ya, membayar lebih ketika dia mencicil pembayaran hutang banknya tersebut. Misalkan dia meminjam 100 juta dengan tempo 5 tahun, cicilan, maka dia harus membayar setelah 5 tahun, misalkan dengan harga 120 juta. Itu yang sering terjadi. Adapun si peminjam mendapatkan keuntungan, Anda belum paham ya bagaimana konsepnya. Namun kebanyakan kebalikannya, ketika kita meminjamkan uang kita kepada si bank, dalam artian kita menabung uang kita di bank, uang kita akan bertambah dengan deposit tadi, bunga deposit. Misalkan per tahun akan bertambah 0,5%, misalkan dari 100 juta. Maka berapa tahun kita menyimpannya dengan batas minimal tahun, kita akan mendapatkan untung berapa dan berapa. Ya. Maka ini kembali dulu ya, sebelum kita jawab pertanyaan tadi. Maka riba itu dibagi menjadi dua. Tadi benda-benda riba, sekarang jenis riba. Ada yang namanya riba fadl, kemudian ada yang namanya riba nasi'ah. Riba fadl itu artinya riba tambahan dari salah satu
benda ribawi. Misalkan tadi kita katakan tukar emas yang bagus dengan emas yang jelek, emas jeleknya 1 gram, emas yang bagusnya setengah gram, itu namanya riba fadl, lebihan. Kemudian riba nasi'ah itu ada dua dipahami juga pengertiannya. Yang pertama ialah tambahan hutang dikarenakan waktu pembayaran. Ya, misalkan seseorang memberikan hutang kepada saudaranya dengan harga 1 juta, ya, kemudian ketika dikembalikan harus bayar 1.100.000. Itu namanya riba nasi'ah, dan ini merupakan riba jahiliyah, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hampir semuanya berkaitan dengan riba nasi'ah, sehingga Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah tadi, wa fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika seandainya seseorang yang berhutang itu memiliki maisarah, memiliki dzu usrah, memiliki sulit mendapatkan uang untuk membayar hutangnya, itu masih kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya ditunggu sampai dia mampu membayar. Wa antasaddaqu khairul lakum, namun jika kalian mau bersedekah, nggak minta lagi hutang tersebut, itu jauh lebih baik. Itu riba nasi'ah yang pertama. Yang kedua, riba nasi'ah ialah tidak kontan, transaksi tidak kontan, pada benda-benda atau harta-harta ribawi, ya, benda-benda yang disyaratkan kontan. Mohon maaf tulisannya jelek, namun anak kembali bacakan, ya. Jadi riba itu secara umum dibagi menjadi dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl ialah tambahan dari salah satu harta ribawi yang apabila ditukar dengan harta ribawi lainnya. Misalkan dia membeli emas yang jelek dengan emas yang baru. Emas yang baru misalkan dengan 1 gram, sedangkan emas yang lama itu harus diberikan 1,5 gram. Itu namanya riba fadl karena ada tambahan di situ. Ya. Begitu pula misalkan beli beras, tukar beras bagus dengan beras jelek. Beras bagusnya 1 kilo, beras jeleknya 2 kilo. Itu juga riba fadl. Kemudian ada riba nasi'ah. Nasi'ah itu riba telat artinya. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, tambahan hutang dikarenakan waktu pembayaran. Misalkan dia memberikan waktu pembayaran. Jika saya memberikan hutang kepadamu 1 juta, jika kamu mampu membayarnya selama 1 bulan, saya akan kamu harus membayarnya 1.110.000 misalkan. Kalau tambah 2 bulan 1.050.000, 3 bulan 1.100.000 dan seterusnya. Itu namanya riba nasi'ah. Itu bentuk pertama. Bentuk keduanya ialah transaksi, ya, tidak kontan pada benda-benda yang disyaratkan kontan. Misal, kita katakan tadi, orang membeli emas seharga 3 juta untuk 1 gram, misal. Dia memberikan uangnya, namun dia tidak ambil barangnya minggu depan. Itu termasuk riba nasi'ah, meskipun tidak ada tambahan uang di situ. Karena pada benda tadi disyaratkan untuk kontan. Maka pada perkara yang disebutkan tadi, misalkan, ya, seseorang tadi meminjam uang, malah dia harus membayar lebih kepada bank, itu yang Anda pahami, ya, maka itu termasuk riba nasi'ah. Atau sebaliknya, misalkan dia memberikan uang kepada bank sebagai tabungan, kemudian ketika dia mengambil uangnya, itu ada tambahan dikarenakan istilahnya bank telah berhutang kepadanya, itu masuk ke dalam riba nasi'ah pula, atau bisa dipahami juga sebagai riba fadl. Maka Allah Ta'ala alam, apa yang tadi ditanyakan oleh penanya, ya, itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk dalam perkara ribawi. Sehingga dalam kaidah yang lain disebutkan oleh para ulama, ya, al-ghurmu bil ghurmi.
Ya, jadi bisa kita pahami seperti ini. Sesuatu yang tidak ada resiko di situ, itu tidak boleh diambil untung. Karena setiap keuntungan itu berjalan setara dengan resiko yang diambil. Mengapa ketika kita menjual barang dengan harga modal, katakanlah misal 10.000, kemudian kita jual 15.000, kok bisa? Ya, bukankah ini tambahan juga? Ini kayak riba. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah. Mereka mengatakan, innamal bai'u mithlu riba. Apa bedanya? Kan jual beli sama aja kayak riba. Ambil 10.000 modal, jual 15.000, kan riba juga itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Kita katakan tadi, al-ghurmu bil ghurmi. Keuntungan yang diambil itu berjalan selaras dengan risiko yang diperoleh. Ketika seseorang itu membeli barang dengan modal 10.000, dia menjual 15.000, hukumnya boleh. Kenapa? Dikarenakan pada jual beli ada risiko yang diambil. Apa risikonya? Risikonya jika seandainya barangnya rusak, dia rugi. Jika seandainya barangnya terjual, dia untung. Jika seandainya barangnya tidak terjual, dia rugi. Sehingga ada rugi dan untung di situ, maka diperbolehkan mengambil keuntungan. Adapun pada perkara hutang, ya, seorang berhutang kepada yang lain atau dia menghutangi uangnya kepada yang lain, itu tidak ada risiko. Kenapa? Karena orang yang berhutang dia wajib membayar hutangnya, ya, baik secara agama maupun secara hukum qada, ya, hukum dari segi negara nanti. Bahkan dalam hukum Islam, jika seandainya negara Islam itu dibangun, maka hutang juga harus dibayar. Bukan hanya di akhirat yang menjadi dosa, tapi juga harus dibayar secara hukum dunia. Sehingga orang yang menghutangi saudaranya, maka dia tidak boleh mengambil untung. Kenapa? Karena dalam hutang tidak ada risiko yang dia dapatkan. Uangnya pasti aman, uangnya pasti dikembalikan, sehingga dia tidak boleh mengambil keuntungan. Begitu pula tadi dalam proses bank, kita meminjam uang di bank, tidak boleh kita mengambil untung dari bank, tidak boleh bank pula mengambil untung dari kita, karena hutangnya pasti akan kita kembalikan. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Taib, mungkin waktunya sudah cukup lama kita ambil, ya. Mohon maaf, Anda tadi tidak ingat waktunya. Mungkin Anda kembalikan ke MC kita. Jika ada pertanyaan lain, mungkin bisa nanti kita jawab di grup, insya Allah. Baik, alhamdulillah penjelasannya sangat apa saja bergairah gitu. Jadi kami tidak bisa paham langsung, tapi ikut berpikir juga, berpikir keras malam ini. Jadi Ustaz, Masya Allah. syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Muhammad Sabri, juga kepada para peserta yang stay hadir bersama kita malam ini sampai akhir kajian. Insya Allah pertanyaan yang tersisa ini akan kita kirim ke Ustadz, kemudian jawabannya akan kita share di grup, insya Allah, agar bisa diambil faedahnya oleh semua peserta di grup. Gitu. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita di malam Jumat berikutnya. Jazakumullahu khairul jaza. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah ya Ustadz, ila liqa fil usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.